Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Yang alami kebahagiaan Tuhan sepanjang seminggu, coba lambaikan tangannya Bapak Saudara. Haleluya, kita bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kita, amin. Apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, pada seminggu ini kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan punya anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Ada amin? Katakan kanan kirinya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebagai informasi sebelum kita mulai ibadah kita, bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, diharapkan anak-anaknya jangan naik ke lantai 2 karena rel tangga kita masih dalam perbaikan. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bawa hati kita mau sembah Tuhan dengan hidup kita. Kita mau supakan Tuhan dengan penyembahan kita. Kita belajar untuk menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan layak terima penyembahan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kalian boleh ada di rumah Tuhan. Dari semua kebaikan Tuhan yang kami alami, Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa buat Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Dalam masa-masa sulit kami Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami membawa hidup kami saat ini Tuhan. Kami persembahkan di bawah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan yang hidup, biar Engkau yang disukakan dan layak terima pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Buat Engkau disukakan Tuhan karena kami tahu Tuhan. Saat Engkau disukakan Tuhan, hadirat-Mu turun melawat setiap umat-Mu. Terobosi setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan lawat dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang mempesona hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sembah Tuhan dengan hidup kita. Katakan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Mari bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sesetiamu lebih daripada hidup dalam hidup kami. Nyatakan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan
kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sungguh besar. Karyamu Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari bersama katakan, syukurmu ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerahmu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Biar rumah Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan kau sungguh besar, kau sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Lagi katakan dengan rasa syukur, Tuhan kau sungguh besar, kau sungguh besar. Sungguh kau ajaib. Nyatakan rasa syukurmu, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesona, kau baik Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepada. Apapun yang kau alami, bersyukur pada Tuhan. Yes. Anugerahmu mempesona, kau baik Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Sekali lagi bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesona selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, sekali lagi bersama dengan sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Dari tempat ini kami nyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Anugerahmu mempesona, tak henti-hentinya kasih setiamu Tuhan. Selalu dan selalu
angkat hatiku, kau berhak, ku berharga di matamu. Katakan ku berharga di matamu. Oh, kami berharga di matamu Tuhan. Oh, mari bersama katakan, aku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagi. Kau cukup bagi kami Tuhan. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin Tuhan. Terima kasih. Anugerahmu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Yes. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Mari Bapak Ibu Saudara, saya udah bangkit berdiri, katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, anugerahmu mempesona. Tak henti-henti tak kaya bersyukur pada Tuhan. Yes, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Lebih lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Anugerahmu mempesona selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Lebih lagi sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari nyatakan syukurmu pada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hey. Anugerahmu cukup bagiku Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami menyatakan penyembahan kami pada Tuhan. Hey, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu.
kasih. Bawa penyembahanmu pada Tuhan. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal, Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau terlebih besar dari apapun yang kami rasakan dan alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Imani pujian ini saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan bersama, kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Kami percaya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Dengan iman katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya. Ya Allah, Kau bekerja. Bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja buat hidup kami. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Sekali lagi katakan, mendatangkan kebaikan. Percaya Tuhan, tak pernah
percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji. Sekali lagi katakan tak pernah terlambat janji Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Hai sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang layak terima pujian. Lebih lagi, lebih lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau telah selesaikan semuanya di atas kayu salib Tuhan. Ini nyanyian kebenaran kami Tuhan. Karena oleh darah anak domba kami bersuka cita pada saat ini. Sukacita Allah turun di tempat ini melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang bersyukur dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita coba lambaikan tangannya. Yang bersuka cita, yang alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangan saudara terkasih. Saya percaya apapun yang kita alami, kita membawa sukacita kita bagi Tuhan. Amin. Katakan kasih senyum terbaik buat kanan kirinya. Katakan Tuhan itu begitu besar. Amin. Haleluya. Ini nyanyian kemenangan kami Tuhan. Oleh darah anak domba, semuanya telah dihancurkan kuasa iblis. Mari menari buat Tuhan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang mari lemparkan, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Mari bersama katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari iman iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Mari hancurkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya percaya kita bisa lebih dari ini, karena kita tahu oleh darah anak domba kuasa musuh dikalahkan. Yes. Mari bersama katakan sekarang telah tiba. Yes. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah
tangan atas kepala. Domba. Oleh kesaksian kita. Ini iman kami Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oh. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Lebih lagi oleh darah anak domba. Oh, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah. Domba. Oh, lebih lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorak karena haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan turun di tempat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini hadir dengan berbagai macam apapun keadaan kita. Kita percaya Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Amin. Saya percaya mungkin Bapak Ibu mengalami jalan yang buntu di depan. Seakan tiada harapan, seakan tiada jawaban. Coba ingat ke belakang bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang dulu yang pernah tolong kita masih sama dengan Tuhan yang akan tolong kita saat ini. Amin. Amin. Mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, Kau membuat saatku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari nyatakan syukurmu pada Tuhan. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, ada di dalam hidupku. Ini syukur kami Tuhan.
Anugerah-Mu cukup bagi kami. Mari bersama. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Namun pilih untuk tetap percaya. Tetap percaya. Ini iman kami Tuhan. Pilih untuk Tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara Kau punya untuk 1000 angkatku Tuhan. cara angkatku. Mari nyatakan rasa syukur-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Biar Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini, katakan, mata kami tertuju padamu. Kami kekuatanku dalam dekap, terlebih di saat aku mengerti Tuhan. Namun kami memilih untuk tetap percaya. Oh, Tetap percaya. itu tetap. Kau pernah menolongku. Pernah menolong. Kau punya 1000 cara untuk angkatku Tuhan. 1000 caraku. Mari kita sudah makin berdiri, katakan, anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan, jadi perisaiku. Anugerah-Mu Oh, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain Dia Allah yang tak pernah mengecewakan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Kami lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, Anugerah-Mu memelihara kami Tuhan. Seumur hidup kami percaya Tuhan. Anugerah-Mu
Anugerah-Mu jadi perisaiku. Jadi perisaiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu. Imani pujian ini saudara. Dia Allah yang jadi perisai kita. Dia memelihara, Dia mengelilingi kita dengan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada saat orang lain meninggalkan kami, kami percaya anugerah-Mu mengelilingi kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yes. Ya. Ingat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Ya Rabbi, anugerah-Mu, oh, Kau jadi perisai kami Tuhan. Ada saat yang lain pergi, anugerah selalu pergi. Lebih sungguh lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara.
seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami merasakan sukacita berada di dalam hadirat-Mu. Ini bukan hanya sekedar perasaan kami, tetapi kami imani bahwa Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau membangkitkan roh kami yang padam. Sehingga kami merasakan damai sejahtera yang gak bisa kami rasakan di luar Tuhan. Ini semua kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Bantu kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Kami percaya Tuhan, di dalam iman kami kepada Yesus Kristus ada kekuatan yang baru. Apapun yang kami hadapi hari ini tidak lebih besar daripada nama Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu kami mau Tuhan mendengar suara-Mu. Kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Medan Peperangan Rohani. Mari kita baca ya Efesus pasal 6 ayat 10-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani antara kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kuasa terang. Nah, musuh kita yang terutama adalah si iblis. Alkitab berkata pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, jangan kita turun ke arena tanpa persiapan karena kita tidak sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani yang sangat berbahaya. Seperti satu kali ada seorang matador yang tidak turun ke lapangan untuk menghadapi banteng-banteng dengan membawa bendera merah, dia cuma pakai kaos merah. Wah, akibatnya banteng menyeruduk sana sini, waduh dia hampir mati saudara. Untunglah satu kali setelah dia berlari dia melihat ada satu tonjolan batu yang dia lompat ke atas akhirnya bisa lolos ke tribun. Semua orang tepuk tangan saudara. Minta difoto bersama. Gadis-gadis datang bahkan minta tanda tangan dan minta nomor handphone. Tapi kemudian orang ini bilang, saya nggak mau kasih tanda tangan, saya nggak mau difoto. Saya hanya ingin tahu satu hal, siapa yang tadi mendorong saya masuk ke lapangan? Loh, rupanya dia bukan matador asli. Matador aslinya belum datang, telat. Jadi rupanya ada orang iseng, ada orang di depan tribun itu pakai baju merah didorong, saudara-saudara. Jadi dia mengalami peperangan melawan si banteng tanpa menghadapi persiapan apapun. Untung dia nggak mati. Nah, dalam hidup ini kita juga harus sadar ada 3 medan peperangan yang berbahaya di mana kita harus bersiaga dan menang. Pertama, medan peperangan rohani yang berbahaya adalah pikiran kita. Tahukah saudara, setiap pikiran yang melintas di dalam benak kita itu berasal dari 3 sumber yang berbeda. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari Allah, tapi juga bisa dari si iblis. Nah, memang tidak semua pikiran jahat berasal dari si iblis.
Namun si iblis bisa memanfaatkan dan menambahinya dengan saran-sarannya agar kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Misalnya dalam Matius 16 ayat 23, Yesus pernah menghardik Simon Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Rupanya Petrus mengucapkan pikiran yang dibisikkan iblis ke dalam benaknya. Dan itulah yang ditolak oleh Yesus. Salah satu bentuk bisikan iblis kepada pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Negatif terhadap orang lain. Saudara tahu menurut Wahyu 12 ayat 10, iblis itu disebut sebagai pendakwa. Seringkali kita punya pikiran negatif yang kemudian menuduh pasangan kita, menuduh istri kita. Ada ibu-ibu lagi ngobrol di lingkungan, hati-hati loh, suami saya gini-gini ternyata dia selingkuh dan sebagainya. Ada satu ibu selama ini gak pernah curiga. Waktu pulang ke rumah jadi curiga. Baju suaminya dicium-cium, jangan-jangan ada parfum yang lain dari wanita yang lain. Nah ini kan pikiran yang menuduh. Seorang suami bangun jam 2 dini hari karena mendengar handphone istrinya bunyi, tidit, tidit. Lalu dia pikir siapa yang SMS istri saya ya pagi-pagi subuh seperti ini. Waktu dia lihat HP istrinya kaget karena tulisnya beautiful. Wah kurang ajar, ada yang rayu istri saya. Dibangunkan istrinya, ayo bangun ngaku siapa yang tulis beautiful. Istrinya juga bingung, dia baca. Dia pukul pundak suaminya. Jangan gampang nuduh ya. Kamu tahu ini bukan beautiful. Baterai full. Tahu nggak katanya. Rupanya dia punya aplikasi kalau baterainya penuh bunyi saudara. Nah ini kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita punya pikiran negatif terhadap teman, terhadap pemimpin, bahkan terhadap Tuhan. Kita pikir Allah jahat kepada kita. Saudara, mari kita selalu jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Nah, ada juga pikiran rendah diri. Oh, kamu kurang cerdas, kamu kurang cantik, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pikiran-pikiran negatif ini membuat kita merasa diri kita tidak bernilai, lalu kita iri terhadap orang lain. Seakan-akan orang lain lebih berhasil dari diri kita. Makanya saudara kita harus menjaga pikiran kita dengan apa? Pikiran Tuhan yang mesti dimasukkan dalam pikiran kita. Waktu kita baca Alkitab tiap hari. Saudara boleh baca Kompas, tapi Alkitab Kompas Kehidupan Sejati. Saudara boleh baca Jakarta Post, Jawa Post, tapi Alkitab adalah Sorga Post. Yang ketika engkau baca setiap hari, itu mengisi pikiran kita dengan pikirannya Allah. Filipi 4 ayat 8. Berkata demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya kita ini istilahnya harus punya penjaga di gerbang pikiran. Biasanya pos militer itu pasti ada penjaga di depan. Nah kita juga harus jaga pikiran kita. Seperti 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah atau kendalikanlah akal budimu, pikiranmu. Jangan melantur, jangan biarkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, itu ada dalam pikiran kita. Jaga. Caranya, pikirkan hal yang positif. Gini saudara, kadang ada orang bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Yang datang apa? Pikiran kotor. Gimana supaya tidak pikir kotor? Pikirkan hal yang baik, yang berlawanan. Seperti kalau saya bilang sama saudara, ayo dalam 1 menit ini jangan pikir gajah, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang badannya besar, jangan pikir gajah. Ayo, saudara lagi pikir apa? Pasti pikir gajah kan? Kalau saudara tidak mau pikir gajah, pikirkan yang lain. Pikir mobil, joknya bagus, setirnya bagus, warnanya menarik.
langsung saudara nggak akan pikirkan gajah. Asal jangan pikir gajah naik mobil, itu masih ada unsur gajahnya saudara. Ya, kita tidak bisa menjadi orang rohani tanpa mengendalikan pikiran kita, perenungan kita. Kemenangan atau kekalahan itu dimulai dari pikiran. Dosa disusun di dalam pikiran. Renungan-renungan yang salah akan menguatkan kebiasaan buruk. Tetapi renungan yang benar itu akan mematikan kebiasaan yang buruk. Lagi pula pikiran mempengaruhi kesehatan. Kalau saudara selalu memikirkan hal yang menakutkan karena baca berita yang negatif, lihat TV juga berita-berita negatif, itu akan mempengaruhi tekanan darah, pernafasan, detak jantung, dan kita akan rugi, saudara. Ada seorang datang ke dokter, dia bilang, "Dokter, bisa nggak kasih saya resep cara supaya saya jadi kurus?" Dokter periksa, dia bilang, "Nggak perlu kurus. Kenapa? Kamu ini ada sakit parah. 3 bulan lagi kamu mati." "Hah? Yang benar dokter?" "Iya. Kalau kamu belum mati dalam 3 bulan kamu datang ke sini. Nanti saya kasih tahu." Waduh, pulang orang itu saudara, gelisah, nangis. Dan ternyata setelah 3 bulan belum mati dia datang. "Dokter, katanya mati. Saya masih 3 bulan, masih hidup nih." "Iya, tapi kamu kurus kan. Daripada saya kasih nasihat ini itu, kamu kalau pikirannya negatif kan kurus nih sekarang. Turun berapa kilo kamu?" "Ada 10 kilo kali." "Ya itu nasihat saya." Saudara, jadi pikiran negatif menyebabkan dia menjadi kurus. Nah, tentu jangan sampai kita kurus dengan cara demikian dong. Ya, karena itu Mazmur 19 ayat 15 berkata demikian. "Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku." Pemikiran kita, hati kita. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ayo kita menang dalam peperangan di pikiran kita. Yang kedua medan peperangan yang harus kita waspadai adalah hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara tahu di dalam Alkitab, Yesus Kristus lebih banyak bicara tentang masalah hati, sikap hati daripada perkara yang lain. Karena hati merupakan pokok segala hal yang ada dalam hidup kita. Hati adalah sesuatu yang utama. Hati adalah manusia itu sebenarnya. Karena Amsal 27 ayat 19 berkata, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Jadi orang itu bukan gelarnya, bukan pangkatnya, bukan pekerjaannya. Orang itu adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, hidupnya juga akan bersih. Hati itu menunjukkan sikap dan emosi kita. Kita seringkali benci dengan dan melawan dosa-dosa perbuatan. Berzina, mencuri, membunuh. Oh, dosa besar. Oh, saya tidak akan melakukan hal itu. Tapi kita membiarkan dosa emosi, dosa hati itu ada dalam hidup kita. Iri, sombong, pemarah. Oh, sama-sama dosa loh saudara. Kenapa orang Israel banyak yang mati di padang gurun setelah berputar 40 tahun? Dosanya apa? Bersungut-sungut. Ngomel, itu sikap hati yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita kendalikan sikap yang salah itu dengan pengucapan syukur. Tiap hari bersyukur, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban, kata Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jangan sampai kita jadi orang yang penuh kepahitan, tidak mau mengampuni. Itu kan penyakit hati, saudara. Ibrani 12 ayat 14, 15 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Lihat saudara, kalau ada kepahitan dalam hati kita, lebih mudah dicabut ketika itu baru tunas kecil daripada kalau sudah berubah menjadi dendam yang sangat merugikan hidup kita. Jaga hati ini supaya bersih. Jangan ada biarkan hal-hal yang busuk terjadi. Markus 7 ayat 20-23 berkata, "Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang
timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang masuk tidak membuat kita najis. Apa yang keluar itu membuat kita najis, kata Yesus. Jadi babi yang masuk halal. Asal jangan banyak-banyak lah. Babi yang keluar haram. Saudara maki orang, babi lu. Wah itu haram saudara. Makanya hati kita ini perlu dijaga dari segala panah api si iblis. Ada penyakit hati yang bahaya. Misalnya apa? Tinggi hati, sombong. Oh, jauhkan diri kita dari kesombongan seperti itu. Tawar hati, kecewa, gampang tersinggung. Oh, biar kita tidak punya sikap demikian. Sakit hati, dipendam terus. 1000 tahun aku tidak akan lupa apa perbuatannya bagiku. Bodohnya sendiri kalau begitu. Mendua hati, percaya kepada Allah tapi mengejar mamon, materialisme yang seringkali membuat kita menyimpang dari Allah. Ini juga penyakit hati yang bahaya. Ayo jaga hati, jangan sampai pahit hati, jangan sampai kecewa. Tapi selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, medan peperangan rohani ketiga yang kita harus waspadai adalah mulut. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kehidupan dan kematian itu sangat ditentukan dari bagaimana cara kita berbicara. Lihat waktu Hitler memerintah dan dia bilang, bunuh. Waduh, ucapan itu menyebabkan jutaan orang Yahudi mati loh saudara sekalian. Tapi kalau seorang hamba Tuhan memberitakan kebenaran firman, buka hati, engkau akan selamat karena Yesus juru selamatmu. Oh, orang yang mestinya masuk neraka berubah menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan itu sangat ditentukan oleh perkataan yang keluar. Saudara, makanya mulut kita harus menjadi alat Roh Kudus, bukan menjadi alatnya iblis. Mulut, lidah itu media netral, bisa dipakai untuk yang baik atau yang jahat. Makanya kita perlu berdoa seperti pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau ada omongan yang tidak berkenan, digembok aja Tuhan, berjaga-jaga pada pintu bibirku. Makanya saudara, kita jangan bicara negatif yang mengecilkan semangat orang, hati orang. Seperti 10 pengintai melihat kondisi tanah Kanaan. Wah, orangnya besar-besar, bangsa raksasa. Mereka akan menelan kita sampai habis. Sampai orang Israel ciut semua hatinya. Tapi kalau mulutnya seperti Yosua dan Kaleb berkata, memang musuhnya besar. Tapi Allah kita lebih besar. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Bukankah mulut itu menjadi mulut yang menguatkan orang lain, saudara. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata negatif. Apalagi gosip, ya, hoax, hati-hati. Kita harus disiplin diri, tutup mulut. Kalau kita belum tahu duduk perkara yang sebetulnya. Kalau orang ke dokter, dokter saya sakit. Kadang-kadang dokter bilang gini, coba buka mulutnya, dilihat pakai senter tuh saudara. Rupanya sakit sehatnya orang bisa dilihat dari mulutnya. Nah sayang sekali banyak orang hatinya untuk Tuhan, mulutnya dipakai setan. Oh tidak boleh itu. Saudara tahu, manusia rata-rata dalam 1 menit bisa mengucapkan 12-15 kata. Kalau dikumpulkan dalam setahun kita bisa menulis 300 jilid buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Jadi kalau semua perkataan kita dicatat, kita bikin 300 buku loh saudara setahun. Luar biasa kan. Masalahnya judulnya apa? Seringkali judulnya negatif. Karena itu jaga mulut. Hindari percakapan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang kosong, yang kotor, bahasa kebun binatang, mengkritik tajam orang lain. Kita harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Jangan mengucapkan kata-kata yang melukai, yang penuh dengan dendam. Tapi teladani apa yang dilakukan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22, 23. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara,
Mari jaga mulut kita. Bagaimana minta Tuhan menguduskannya. Seperti Yesaya ketika melihat Tuhan, dia berkata, celaka aku binasa. Aku najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir pula. Tapi seorang malaikat mengambil bara api dengan sepit dari atas mezbah Tuhan, dikenakan kepada mulut Yesaya. Dan dia berkata, dosamu diampuni. Seringkali dosa itu dimulai dari mulut, makanya kita minta Tuhan menguduskannya. Dan mari kita belajar mengucapkan firman. Baca Alkitab, ucapkan firman, sampaikan firman. Itu membersihkan hati kita, membersihkan mulut kita. Siapa di antara saudara yang merasa seringkali setan berusaha mengelabui kita dalam peperangan rohani melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui mulut kita yang jahat. Hari ini mari kita bertobat dan berkata, Tuhan, biar pikiranku bersih, hatiku beres di hadapan Tuhan, dan mulutku juga menyampaikan kata-kata yang menguatkan orang, menyampaikan firman, kesaksian, sehingga banyak orang terberkati dalam hidupku. Saudara, kalahkanlah si iblis melalui pikiran yang benar, melalui sikap hati yang benar, dan melalui perkataan mulut yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang rindu mendapatkan kemenangan dari Roh Kudus, mari taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah Panglima bala tentara kami, dan Engkau memberikan kemenangan atas kuasa-kuasa setan yang berusaha menyerang kami melalui pikiran, melalui hati, melalui mulut. Dan mulai hari ini pikiran, hati, dan mulut kami dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman, sehingga kami menjadi alat kemuliaan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Natal harus dirayakan penuh sukacita karena yang lahir bukan cuma manusia biasa, tetapi Yesus yang adalah pencipta alam semesta yang datang dalam rupa manusia. Dia mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali pada akhir zaman. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Kuasa Yesus tak terbanding dengan siapapun. Karenanya mari kita mengandalkan Kristus. Dalam Injil Yohanes ada 7 sebutan Yesus bagi dirinya sendiri. Disebut ego eimi di dalam bahasa Yunani atau akulah. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan memperkenalkan diri untuk dikenal oleh umatnya. Dan kata akulah ini sama dengan apa yang diperkenalkan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Ehye asyar ehye, YHWH, akulah aku. Berarti kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, maka kuasa Yahweh yang maha besar itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Jadikan Kristus pribadi yang tak tertandingi, yang kita andalkan senantiasa. Amin. Shalom, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal GBI Bethel Harapan Indah Bekasi pada tanggal 14 Desember malam di gereja. Ajaklah saudara-saudara, rekan-rekan, supaya kita semuanya bisa mengalami sukacita Natal. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda Bekasi, saya Christopher Santoso mengundang seluruh anak-anak muda untuk hadir di Natal Bethel Youth and Teens Harapan Indah pada hari Sabtu 16 Desember jam 17.30. Yuk mari ajak-ajak teman-teman kita semua di sekolah, di kampus untuk hadir di Natal Bethel Youth and Teens. See you there!
Yang Tuhan Yesus kasihi, mari angkat kedua tanganmu dan berkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Weekend.